kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya, kita semua percaya, itu semua karena berkat kebaikan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Dalam situasi saat ini Tuhan, hanya Engkau harapan kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu untuk datang sujud dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan diagungkan dan ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap
kami hanya menyembah Engkau. Yesus yang Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala keagungan, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan
Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah Tuhan. Kami telah berkumpul di sini Tuhan sebagai ucapan syukur kami bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang gagah perkasa, Allah yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, dan kami perhidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, di hari ini Tuhan, kami juga hendak memuji, memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah melalui ambang pintu bait suci Allah yang hidup ini, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan sebentar kami juga hendak mendengar firman-Mu, hamba-Mu yang telah Engkau tempatkan di tempat ini, yang menjadi saluran berkat bagi kami, untuk memberi kami makanan yang dari surga itu. Biarlah kami terima dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, sehingga kehidupan kami sungguh diubahkan dan diperbarui oleh firman itu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Denny Tenda, sehingga berkat itu saat Engkau sampaikan kepadanya Tuhan, berkat itu juga akan sampai kepada kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh berikan salam terbaik, salam yang paling hangat. Shalom, shalom. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau fokus, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang besar dan layak dipuji. Haleluya. Sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. yang percaya Tuhan kita besar boleh teriakan haleluya. Sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman. Dia Allah, Allah bagi kita, di pihak siapa? kita. Terpujilah, Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Musik memuji Tuhan.
Tuhan terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama Yesus Allah perkasa. Allah. Takkan hanya Yesus Allah perkasa. Oh, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Hanya namanya yang layak kita tinggikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan, dasar dari yang kuharapkan, Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Sama-sama angkat tanganmu. tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorakan, sorak dengan sedap hati, Raja keagungan. amin. Dia tak membiarkan kita mengalami pencobaan lebih besar dari kekuatan kita. Amin. Kau tak Pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. kami mau seperti Kau Tuhan. Pergi serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Siap-siap jemaat Tuhan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tepuk tangan di atas kepala yuk sama-sama. Tinggi, namamu dipuji, Hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, kita mau lebih tinggi lagi buat Tuhan. agungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Mari kita bersorak. dengan senang hati, Raja keagungan. Hanya Dia Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan iman kita dijadikan pemenang oleh Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama kita nyanyikan. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan
beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku bebenah. Kita mau benar, amin. Sama-sama katakan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku bebenah. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku bebenah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Kita mau sorakan keagungan Tuhan. Kita mau sorakan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kita mau sorakan kemuliaan. Sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya tak terduga, dengan imanku bebenah. Hey! Sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku bebenah. Ya Allah sumber keajaiban, amin. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Katakan dengan iman, dengan imanku pemenang. Amin. Sama-sama kita katakan, dengan imanku pemenang. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, dalam keadaan yang tidak menentu, berbagai permasalahan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu hanya Engkau tempat bersandar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Iman kami Tuhan, Imanku berkata, Tuhanku
yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, Kau setia Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau rasakan saat ini, jangan biarkan imanmu padam. Karena iman kita adalah iman yang benar. Terima kasih Tuhan. Dia selalu bekerja meski Saya undang seluruh jemaat untuk kembali bangkit berdiri. melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin Tuhan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Yesus yang setia. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Keagungan hanya bagimu Tuhan. Kau kekuatan kami Mari jemaat Tuhan, kita mau berserah. Angkat kedua tanganmu. Kita mau berserah kepada Tuhan kita. Apapun masalah yang kau hadapi, terima kasih Tuhan. Jemaat saja menyanyikan lagu ini. Walaupun gunung itu tak
percaya Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam, asalkan Kau ada di samping kami Tuhan. Mengapa asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada, Katakan walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita mau angkat tangan kita lebih tinggi lagi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Katakan iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Walaupun masalah kami masih ada Tuhan, gunung-gunung persoalan yang kami hadapi belum berpindah, tapi kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik, dan kami juga mau berkata, kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu datang dari Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus bekerja dari awal ibadah kami tadi, bahkan dari awal pemberitaan firman sampai selesai, bahkan sampai selesai ibadah kami, Roh-Mu tetap bekerja dan hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala oknum jahat yang membuat konsentrasi kami Tuhan tidak terfokus kepada Tuhan, yang membuat hati kami gelisah, kami tolak dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, dari setiap hati kami. Kami hanya izinkan Roh Kudus Allah yang mengambil alih dari awal sampai selesai pemberitaan firman Allah. Terima kasih Bapa Surgawi, kami buka hati dan kami persiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, shalom buat kita semua. Waktu saya masuk tadi Bapak Ibu, saya bilang sama Pak Gembala, saya pangling saudara-saudara. Ternyata waktu berapa bulan yang lalu kan, waktu saya datang itu masih lagi diumumkan kan, nanti akan dirubah. Ternyata sekarang sudah jadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman di hari ini. Nah pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan, dan kita akan belajar bersama-sama. Kita mau berbicara tentang iman yang naik level. Haleluya. Sama-sama sebutkan dengan saya, iman yang naik level. Saya percaya Bapak Ibu, iman kita semua sudah naik level kan? Sudah bukan iman yang biasa-biasa. Buktinya kita bisa punya ruangan ibadah yang keren, yang bagus, membuat saya iri saja saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kami juga sudah selesai walaupun bagusan ini Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sekali lagi kita mau belajar hari ini tentang iman yang naik level. Iya. Nah sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita baca dulu bersama-sama satu ayat Alkitab, Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Oke, sudah di layar monitor kita. Saya baca, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita, iman yang naik level Bapak Ibu, Alkitab berkata, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah ada, berarti kita tidak akan takut dengan segala pergumulan yang kita alami. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak orang percaya imannya itu stagnan Bapak Ibu. Artinya tidak ada kemajuan di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi adalah imannya sama saja dengan waktu iman pemula atau iman waktu kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena takut, selalu takut. Menghadapi masalah kita takut, menghadapi khawatir kita takut, menghadapi pergumulan-pergumulan kita mengeluh. Kan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kan ada isu bahwa katanya yang di bulan kemarin apa bulan ini ya, di bulan Juni ya akan terjadi macam-macam yang menakutkan seperti 98. Kan itu isu yang terjadi. Nah tentunya ini juga membuat orang takut, membuat orang khawatir nanti gimana kalau masalah ekonomi, anak-anak masih kecil, mungkin masih ada yang punya bayi Bapak Ibu, nanti kalau terjadi macam-macam itu menakutkan mungkin bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, iman yang naik level akan terjadi perubahan pemahaman dalam cara kita memandang Tuhan, dan juga cara kita memandang masalah yang kita alami Bapak Ibu. Artinya adalah iman yang naik level Bapak Ibu, saudara, dia itu imannya bukan iman yang biasa-biasa saja yang waktu awal kita percaya, tetapi iman yang sudah naik level Bapak Ibu, sudah bukan iman yang biasa-biasa. Maka kita akan berkata, saudara, kalau masih biasa kita akan berkata, Tuhan tolong karena masalahku masih ada. Gunung-gunung tadi itu belum berpindah. Selalu yang saya sampaikan tadi, selalu mengeluh, takut dan khawatir. Tetapi Bapak Ibu, iman yang sudah naik level, atau dengan kata lain sudah ada peningkatannya, maka
ketika kita punya masalah yang belum, tadi seperti pujian tadi, gunung-gunung itu belum berpindah, masalahku itu masih ada, kita akan tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tetapi kita mau berkata, Tuhan, jadikan aku berkat bagi banyak orang, dan jadikan aku orang-orang atau orang yang tetap memuliakan Tuhan. Amin. Dia tidak akan mengeluh lagi. Jadi ada perbedaan cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengetahui bahwa level iman kita ini atau iman saya ini sudah bukan iman yang biasa-biasa, tetapi sudah memiliki iman yang sudah naik level. Haleluya. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang kita mau pelajari adalah dari melihat masalah menjadi melihat keagungan atau kebesaran kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah naik level imannya, sudah bukan iman yang standar Bapak Ibu, maka ketika kita ada masalah saudara, kita akan melihat keagungan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kita tidak akan melihat masalah lagi. Amin. Tetapi kita akan melihat kuasa dan keajaiban Tuhan. Nah, Alkitab berkata, Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-28 dan ayat yang ke-29 berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29 berkata, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, itu Allah kita. Dan Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa kita harus percaya bahwa iman kita sudah bukan biasa-biasa. Jadi kita mesti ngerti, kita mesti pahami bahwa Allah kita itu keren Bapak Ibu. Allah kita itu dahsyat adanya. Nah, ayat ini mau mengajarkan kita untuk memahami siapa Allah kita. Dan dalam ayat ini Bapak Ibu, Alkitab mau mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang besar kuasanya, Allah yang dahsyat. Makanya Bapak Ibu, coba kita lihat ya, kita lihat dulu. Kok dia nggak mau? Boleh manual saja ya, ya boleh manual ya. Coba next. Ya, coba next lagi. Kok dia nggak mau? Ada masalah apa kekurangan? Iya. Nah Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca tadi saudara-saudara, itu mau memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Allah kita itu keren Bapak Ibu. Nah coba kita lihat, Allah kita adalah Allah yang kekal seperti ayat yang kita baca tadi. Pencipta semesta dunia ini tidak pernah lelah maupun lesu di dalam Dia menolong kita. Pikiran Tuhan tidak terselami, hikmatnya sempurna melampaui akal sehat manusia. Tuhan itu tidak, saudara, Tuhan itu pemberi kekuatan kepada yang lelah, menguatkan orang percaya yang tidak berdaya seperti ayat yang kita baru baca tadi Bapak Ibu di dalam Yesaya pasal 40 tadi. Allah kita itu hebat. Nah Bapak Ibu sekalian, artinya Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa
dan kita harus memahami dan harus percaya akan hal ini, bahwa kalau kita percaya Bapak Ibu akan hal ini, apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi, oleh Yesaya pasal 40, dan kita yakin betul itu menandakan iman kita sudah naik level, menandakan iman kita sudah next level dan sudah bukan iman yang biasa-biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama tadi tentang dari melihat masalah menjadi melihat keagungan atau kebesaran Tuhan, saya akan jelaskan Bapak Ibu. Nah, coba next. Ya, Bapak Ibu sekalian, iman yang masih pemula selalu fokus pada besarnya badai atau masalah yang kita hadapi. Itu iman yang masih pemula Bapak Ibu ya. Tetapi iman yang dewasa atau sudah naik level berfokus pada besarnya kuasa Yesus atau kuasa Tuhan yang terjadi di tengah badai kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saudara, kita menjadi tetap tenang. Amin. Kalau Bapak Ibu melihat tadi ayat yang kita baca menunjukkan bahwa betul kalau kita sudah iman, sudah dewasa di hadapan Tuhan, maka kita itu selalu bukan berfokus melihat masalah kita, tetapi kita melihat Yesus, kita melihat kuasa, keajaiban Tuhan yang tidak bisa dibendung oleh apapun, kedahsyatannya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 14, saya baca Bapak Ibu ya. Alkitab berkata, Matius pasal 14 ayat 24 sampai 27 berkata begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, perhatikan, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Perhatikan, di pantai ada angin kencang, ada gelombang laut. Ayat 25 berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Yesus itu berjalan di tengah gelombang laut yang luar biasa dan berjalan pula di atas air, saudara. Ayat 27 berkata, masih dalam ayat 25, kira-kira ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini dari awal berbicara tentang murid-murid Tuhan ketika mereka berada di tengah pantai Bapak Ibu, lalu Alkitab bilang terjadi gelombang yang luar biasa dan kita jangan pandang masalah. Nah apa yang terjadi ketika begitu persoalan yang menakutkan, murid-murid itu lihat masalah, mereka lihat badai besar, mereka melihat gelombang laut. Tetapi Bapak Ibu, orang-orang atau orang percaya yang levelnya sudah naik level, sudah next level, maka dia tidak akan lagi memandang tentang masalah, tetapi mereka akan memandang tentang kuasa Yesus yang tidak terbendung. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Yesus bisa berjalan di tengah badai Bapak Ibu. Sudah di tengah badai dengan gelombang laut yang luar biasa, berjalan pula di atas air. Nah Bapak Ibu sebagai orang percaya, sekarang ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, persoalan demi persoalan, mari jangan lihat lagi betapa besar masalah yang kita hadapi, tetapi mari kita pandang Yesus yang begitu hebat. Maka apa yang terjadi? Ini menandakan saudara, iman kita sudah berada pada level yang berbeda. Tuhan mau ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu, mari jangan pandang masalahnya, jangan pandang bahayanya, tetapi pandang Yesus yang berkuasa, yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Kalau mau jujur, memang kalau kita punya persoalan pasti takutlah Bapak Ibu. Tetapi saudara, bukankah kita punya Alkitab, bukankah kita punya firman yang mengajarkan kita, ayo tetap percaya, tetap lihat tentang keajaiban kuasa Tuhan. Coba kita lihat lagi, saya akan jelaskan bagian ini lagi Bapak Ibu ya, yang bagian pertama tadi. Coba kita lihat lagi slide berikut. Ya. Ketika pandangan kita dipertajam, saudara-saudara,
untuk melihat kemahakuasaan Tuhan, maka ketakutan akan masa depan atau persoalan-persoalan yang kita hadapi akan digantikan oleh keyakinan bahwa Dia Allah yang kita percaya, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara, juga akan memegang masa depan kita, akan memberkati perjalanan hidup kita. Badai apapun boleh terjadi, tetapi ketika iman kita dipertajam, memandang Yesus yang begitu hebat, membuat kita, Bapak Ibu, tidak akan takut menghadapi berbagai persoalan hidup. Amin. Kan selama ini kadang-kadang kan kita itu karena pandangan kita terhadap Tuhan itu kan sempit. Tapi kalau pandangan kita terhadap Tuhan dipertajam lagi, Bapak Ibu, kita betul-betul melihat bahwa betul Allah kita hebat, Allah kita itu dahsyat, tidak berubah kuasanya. Jangan pandang masalah yang kita hadapi. Maka betul kata Alkitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 sudah saya catat, Bapak Ibu. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Coba Bapak Ibu, kita baca ulang ayat ini, tetapi bacanya begini. Kan di sini kan ada kalimat aku yang menunjukkan bicara tentang Tuhan kan. Lalu ada yang menyertai engkau, bilang yang menyertai aku. Kata aku bersama-sama. Dan seterusnya ya. Coba kita baca bersama-sama ulang Bapak Ibu. 2 pasti akan berbeda rasanya. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai aku. Maksudnya aku Tuhan, maksudnya Tuhan tadi ya, aku itu Tuhan, aku Tuhan yang menyertai atau menyertai saya ya, biar lebih mantap deh, biar supaya tidak sama kalimatnya. Oke, ulang Pak. Kata yang engkau itu bilang saya ya, supaya ini bisa membuat kita wah betul Allah kita itu betul hebat ya. Coba ulang. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai saya. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu saya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong saya. Aku Tuhan akan memegang saya dengan tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kita itu keren Bapak Ibu. Jadi ketika pandangan kita itu dipertajam untuk melihat kemahakuasaan Tuhan, maka Bapak Ibu, segala ketakutan yang mengintimidasi kita soal masa depan, soal hari ini yang kita jalani, soal kehidupan keluarga kita, soal pekerjaan kita, soal keuangan kita, soal bisnis kita Bapak Ibu, yang mungkin nanti gimana, nanti kalau susah, nanti kalau bangkrut, nanti kalau rugi, nanti seperti apa jadinya. Kita mesti bayar ini, kalau sakit gimana dan seterusnya Bapak Ibu. Percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, jangan takut. Alkitab berkata, Tuhan itu akan menyertai kita. Jangan bimbang, Dia akan pegang kita. Artinya di mana kita ada, Dia ada loh Bapak Ibu. Bahkan ketika saya masuk ruang ICU berkali-kali, Tuhan ada. Dan itu saya percaya. Dan saudara-saudara, Alkitab mau mengajarkan saya, nggak usah takut walaupun di belakang saya, di samping saya, saudara, ada mesin yang mendeteksi jantung saya kan gitu kan, dan orang-orang yang ada di ruang ICU, termasuk ketika itu saya sudah berkali-kali sampaikan di samping kiri saya juga itu ada mesin cuci darah. Itu di ruang ICU pun saya cuci darah. Tetapi Alkitab mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya dalam segala perjalanan hidup kita, mari pertajam pandangan iman kita. Itu menunjukkan bahwa iman kita sudah bukan iman yang standar, tetapi iman kita sudah next level di hadapan Tuhan. Coba next lagi. Kita lihat slide berikutnya. Ya.
Nah Bapak Ibu, ketika kita berpikir benar tentang kemahakuasaan Tuhan, akan mengubah keluhan kita menjadi penyembahan. Katakan amin. Jadi ketika kita berpikir tentang kemahakuasaan Tuhan, akan mengubah keluhan saudara-saudara. Apa yang selama ini mungkin kita mengeluh karena terlalu banyak tekanan yang kita hadapi, itu semua akan menjadi penyembahan. Kita akan berkata, terpujilah Tuhan Allah yang luar biasa, yang kami sembah siang dan malam, dan membuat kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada rintangan yang sedang kita hadapi bersama-sama Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu lebih besar. Ini tandanya kalau kita sadar Bapak Ibu, dan kalau kita percaya, menandakan iman kita sudah bukan iman yang biasa-biasa, tetapi iman kita sudah ada peningkatan, artinya sudah level yang berbeda Bapak Ibu. Nah mari kita pelajari lagi. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa level iman kita bukan lagi level yang biasa-biasa saja, tetapi iman yang sudah ada peningkatan, atau iman kita sudah naik level Bapak Ibu. Nah yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua adalah dari ketergantungan perasaan menjadi keteguhan kepada firman. Sekali lagi, dari ketergantungan kita kepada perasaan menjadi keteguhan kepada firman. Nah, kita berkata, Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita akan tahu, kita akan sadar sendiri, kita bisa melihat diri kita sendiri, apakah iman kita ini adalah iman yang masih dasar waktu kita bertobat, waktu kita percaya Tuhan, atau iman yang sudah ada peningkatan atau sudah berubah Bapak Ibu. Nah tentunya yang kedua adalah dari kita ketergantungan kepada perasaan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan yang terjadi, yang kita alami, maka perasaan ini yang berjalan, pikiran kita yang berjalan, fokus kita itu kepada pikiran kita, kepada masalah, hati kita itu menjadi takut. Kenapa? Karena kita tahu masalah begitu hebat dan mungkin tidak ada orang yang bisa menolong. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita menjadi ketergantungan kepada firman, maka semua akan berubah. Maka Bapak Ibu, segala ketakutan itu saudara akan hilang di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita dan lebih lagi dan lebih lagi. Makanya Alkitab berkata tadi, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari Bapak Ibu, sekarang kita belajar lagi, kita berfokus lagi. Kita sekarang belajar untuk ketergantungan hidup kita kepada firman, kepada kuasa perkataan firman Allah. Makanya jangan bosan baca Alkitab Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Nah, poin yang kedua ini Bapak Ibu, saya mau jelaskan ya. Dari ketergantungan perasaan menjadi ketergantungan pada firman. Coba next lagi saudara. Ya, jadi Bapak Ibu, iman yang masih level rendah atau standar akan naik turun sesuai suasana hati atau keadaan dompet yang lagi menipis. Ya kan Bapak Ibu? Sekali lagi, iman yang masih level rendah atau standar akan naik turun sesuai suasana hati atau keadaan dompetnya yang lagi menipis Bapak Ibu. Biasanya kan kalau dompetnya lagi menipis, iman itu sudah mulai berbeda, sudah grafiknya itu sudah naik turun Bapak Ibu, sudah tidak stabil saudara ya. Benar apa benar Bapak Ibu? Kadang-kadang katanya. Namun iman yang levelnya sudah meningkat atau sudah naik level akan tetap berakar kokoh pada janji Tuhan yang tidak berubah. Jadi ketika iman kita sudah bukan iman yang standar, iman kita saudara betul-betul kita sudah menaruh hidup kita kepada Tuhan, kita yakin betul apapun yang terjadi kita tidak akan goyah, kita tetap akan ke gereja, kita tetap akan beribadah, kita tetap akan menyembah Tuhan walaupun pergumulan itu masih banyak Bapak Ibu. Berarti kita betul-betul memfokuskan iman kita, pengharapan kita kepada firman.
di mana Bapak Ibu kita tidak akan tergoyahkan oleh berbagai pergumulan. Jadi betul-betul kita sudah berakar dalam di hadapan Tuhan, sehingga kita yakin betul janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Matius pasal 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, semua akan berlalu Bapak Ibu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Katakan amin. Jadi saya mau berkata kepada kita, mari kita Bapak Ibu saudara bersandar penuh kepada firman saudara, kepada janji Tuhan, supaya apa? Iman level kita tidak naik turun, tetap stabil, bahkan setiap hari lebih meningkat sampai disempurnakan oleh Tuhan nanti Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat lagi slide berikut. Ketika kita belajar berdiri di atas kebenaran Alkitab dan bukan berdiri atas perasaan hati Bapak Ibu, maka kehidupan rohani kita tetap stabil dan tidak mudah digoyahkan oleh badai atau masalah apapun. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, itu tanda bahwa level iman kita ada peningkatan Bapak Ibu. Itu tanda level iman kita sudah bukan biasa-biasa saja, tetapi sudah ada peningkatan Bapak Ibu. Sudah bukan iman yang standar waktu kita baru bertobat, waktu kita percaya Tuhan. Nah, makanya Alkitab berkata, coba kita lihat. Saya senang Bapak Ibu, setiap penjelasannya, saya senang mencari ayat-ayat atau belajar Tuhan kasih ayat bahwa betul apa yang saya jelaskan itu atau apa yang dijelaskan semua bukan berdasarkan pikiran, tetapi berdasarkan ayat Alkitab. Sehingga Alkitab berkata, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Bapak Ibu, ketika iman kita berdiri di atas dasar fondasi firman Bapak Ibu, dan bukan berdiri atas perasaan hati kita, maka kehidupan rohani kita tetap akan stabil, bahkan selalu ada peningkatan, dan Allah lah yang nanti akan menyempurnakan kita Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi. Ya. Yang berikut, ketika firman Tuhan menjadi kompas utama dalam pengambilan keputusan, menggantikan logika kita manusia yang terbatas, yang seringkali menyesatkan di tengah krisis Bapak Ibu, itu tanda bahwa level iman kita sudah bukan level biasa, tetapi sudah ada peningkatan Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kepada kita, mari jadikan firman Allah itu sebagai kompas utama kita. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Apa keputusan yang kita mau ambil? Apa rencana kita untuk masa depan? Apa yang akan kita lakukan untuk bisnis ke depan, untuk usaha ke depan, untuk anak-anak nanti mau seperti apa, Mari dasarkan semua itu kepada firman Tuhan, bukan Bapak Ibu kepada logika kita. Logika kita berkata, aku mau seperti ini, aku mau seperti itu. Tapi kalau Tuhan bilang jangan seperti itu, maka itu tidak akan berhasil apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Itu akan membuat kita takut, itu akan membuat kita gelisah. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mau mengajarkan kita, mari saudara-saudara, supaya kita mengambil keputusan apa yang kita akan kerjakan selalu berdasarkan Alkitab, selalu berdasarkan firman Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Kalau kita mendasarkan segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk pelayanan kita di atas dasar firman Tuhan, kita tidak akan tersesat, tetapi kita akan semakin maju, dan semakin maju, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa level iman kita bukan lagi level yang biasa, tetapi iman yang sudah ada peningkatan
atau naik level. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan dulu begini saudara, sebelum kita masuk kepada bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Di dalam teologi ya Bapak Ibu, ada 4 tingkatan iman. Makanya tadi saya bilang tentang iman yang standar tadi ya, yang masih level bawah. Jadi ada 4 tingkatan iman, tapi saya tidak masukin ke slide ya. Yang pertama Bapak Ibu, ada istilah iman pemula. Apa itu iman pemula? Iman pemula itu adalah iman yang bergantung pada bukti. Itu iman, saya tidak akan jelaskan karena saya tidak akan bicara tentang itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, iman bertumbuh. Apa itu iman bertumbuh Bapak Ibu? Iman bertumbuh adalah iman yang berpegang pada firman. Yang ketiga, iman dewasa. Jadi semakin naik level Bapak Ibu ya. Iman dewasa adalah iman yang berserat total kepada kedaulatan Tuhan. Itu iman yang dewasa. Kira-kira iman kita sudah di mana Bapak Ibu? Nah, yang keempat adalah iman otoritas. Apa itu iman otoritas Bapak Ibu? Iman otoritas adalah iman yang menggerakkan hal-hal yang mustahil. Wow, kita perlu ini Bapak Ibu. Makanya iman kita harus apa? Next level, harus ada peningkatan Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut lagi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa level iman kita sudah bukan level yang biasa-biasa, tetapi sudah naik level, sudah next level. Nah, tentunya Bapak Ibu kita akan melihat ya. Yang ketiga adalah ya, dari menunggu mujizat, ya, dari menunggu mujizat berubah menjadi saluran mujizat bagi orang lain. Katakan amin. Jadi sekarang Bapak Ibu jangan lagi kita menunggu mujizat ya. Tuhan kalau boleh Tuhan buat mujizat bla 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 bla. Buatlah begini Tuhan, buatlah begitu Tuhan, tolonglah begini Tuhan. Buatlah yang spektakuler Tuhan dalam hidupku. Jangan lagi menunggu mujizat, tetapi mari kita saudara-saudara berubah menjadi saluran mujizat bagi orang lain. Katakan amin. Mau menjadi mujizat bagi orang lain Bapak Ibu? Nanti sebentar saya akan jelaskan. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab tentang orang yang lumpuh, dan ayat yang sudah terpampang Bapak Ibu sebentar kita akan baca. Ayat ini adalah berbicara tentang orang lumpuh semenjak lahir. Bayangkan, semenjak lahir. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang sakit. Ada yang 12 tahun pendarahan, ada yang 36 tahun sakit juga. Tetapi ayat ini berbicara tentang orang lumpuh selama waktu dari lahir. Dari lahir itu sudah lumpuh. Dari lahir itu sudah tidak berdaya. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Tugasnya hanya ngemis, hanya minta-minta Bapak Ibu. Sama bilang kepada kita, jangan minta-minta dari muda sampai tua kita minta-minta. Tapi jadi berkat bagi orang lain. Tapi kita baca dulu. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kalau Bapak Ibu belajar membaca kisah ini, maka apa yang terjadi? Orang lumpuh yang sejak lahir itu, yang saudara setiap hari tugasnya itu hanya minta-minta setiap hari loh. Jadi dia datang ke pintu gereja atau ke pintu gereja, di halaman gereja. Lalu ketika orang sudah atau jemaatnya sudah keluar dari rumah Tuhan, mereka pikirkan, wah pasti jemaat itu kan pasti ada uangnya. Lalu ketika jemaat sudah mulai keluar, dia minta Pak, minta Bu, minta Pak, minta Bu, minta Kak, minta Dek. Ya, minta mulu Bapak Ibu tugasnya. Kenapa? Karena lumpuh tidak bisa bekerja sejak lahir. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka bertemu dengan Petrus di depan pintu rumah Allah, lalu orang ini berharap bahwa Petrus ini akan kasih uang kepada dia.
Tetapi Alkitab berkata, Petrus berkata, emas perak itu tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Ini satu berita baik bagi kita Bapak Ibu, yang mengajarkan tentang kehidupan kita yang sudah naik level iman kita. Sekarang bukan jadi lagi peminta, berharap supaya kita mendapat belas kasihan, supaya kita diberkati, supaya kita mendapat menerima terus Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu kebenaran yang sangat penting di sini, bahwa Alkitab mau mengajarkan kita dari kita menunggu mujizat, berharap belas kasihan, tetapi Alkitab mau mengajarkan kita supaya apa? Berubah menjadi saluran mujizat bagi orang lain. Itu namanya level iman kita tadi sudah bukan biasa-biasa. Kalau masih meminta, masih berharap. Itu yang saya sebutkan tadi, kalau yang tadi saya sampaikan, iman kita itu masih iman pemula Bapak Ibu. Saya berharap bahwa iman kita menjadi iman otoritas, yaitu iman yang menggerakkan kemustahilan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau jelaskan Bapak Ibu, coba kita lihat. Ya, lagi. Nah, iman yang naik level Bapak Ibu tidak hanya pasif menerima berkat, tetapi aktif memberkati orang lain meski kondisi kita terbatas dengan sumber dana atau materi kita. Kita nahadong hepeng Bapak Ibu, tetapi kita masih bisa memberi, kita masih bisa memberkati orang lain. Jangan berharap terus saudara, kita selalu minta Tuhan berkati kami, limpahkan. Jangan seperti itu terus meminta sama Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu betul-betul kita ini sudah, iman kita sudah berbeda, iman kita level kita sudah ada peningkatan Bapak Ibu. Kalau naik tangga tadi kan ada gambar di awal Bapak Ibu. Iman kita sudah dari tangga pertama, lalu naik lagi kedua, ketiga, sampai disempurnakan nanti oleh Tuhan Bapak Ibu. Maka kita lagi sudah bukan lagi berharap kalau bisa minta terus. Masa sampai tua kita minta Bapak Ibu. Tapi Alkitab mau mengajarkan kita adalah iman yang naik level, tidak hanya pasif menerima berkat saja, tetapi sekarang kita aktif untuk apa? Memberkati orang lain Bapak Ibu, memberi bagi orang lain. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang selama hidup kita diajar mau kita bertindak, mau kita melakukan firman, dan kita mau selalu memberi bagi orang khususnya yang tidak punya. Khususnya orang di sekitar kita Bapak Ibu. Mau lakukan Bapak Ibu? Amin. Itu tandanya iman kita sudah beda Bapak Ibu. Iman kita sudah bukan standar saudara, tapi sudah ada perubahan. Makanya Alkitab berkata begini Bapak Ibu. Coba kita baca bersama-sama, biar kita ngeh. Sudah ada ayatnya Bapak Ibu. Coba kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 20. Ayatnya yang ke-35, bagian B di sana. Yang kencang Bapak Ibu, yang apa Bapak Ibu? Ya. Orang Batak pasti kencang, tapi orang China juga kencang juga Bapak Ibu ya. Oke. 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alkitab yang bilang Bapak Ibu, lebih berbahagia maksudnya lebih sukacita, lebih damai di hati kalau kita memberi daripada menerima terus Bapak Ibu. Jadi bukan waktu Covid, kan waktu Covid tahu kan sendiri kan. Saya dulu waktu Covid itu, saudara-saudara, itu memberi. Waktu itu saya masih ketua wilayah, saya masih ketua perwil Bapak Ibu ketika itu. Jadi tugas saya itu selalu bawa berkat kepada pendeta-pendeta, khususnya yang ada di perwil 3. Kita bawa sembako sama jemaat sama orang susah. Bukan cuma kasih, jadi bukan waktu itu kami bukan hanya kasih sembako, tapi kasih uang. Jadi saya waktu itu dengan teman-teman di tim perwil, kami ngasih uang kepada beberapa hamba Tuhan. Puji Tuhan ada orang yang sponsor dan kami bagi-bagi uang kepada mereka. Waktu zaman Covid itu Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan hanya memberi ketika saudara di zaman-zaman seperti itu. Tapi ketika juga keadaan baik-baik, Alkitab mau mengajarkan kita, ayo belajar memberi. Belajar kita menjadi mujizat bagi banyak orang Bapak Ibu. Bukan ketika Bapak Ibu dan saya itu punya duit banyak.
Di rumah berasnya banyak. Tapi di saat juga kita kekurangan, Alkitab mau mengajarkan kita, ayo mari jadi mujizat bagi orang lain. Itu namanya level iman kita itu sudah beda. Ya. Coba next lagi. Sedikit lagi Bapak Ibu. Ya. Yang berikut adalah iman yang naik level. Fokusnya adalah apa yang bisa Tuhan lakukan untukku menjadi apa yang bisa Tuhan lakukan melalui aku untuk memberkati orang-orang di sekitar aku. Jadi saya ulang lagi Bapak, saya jelaskan lagi kepada kita, saya sudah tulis di sana. Iman yang naik level fokusnya adalah apa yang bisa Tuhan lakukan untukku menjadi apa yang bisa Tuhan lakukan melalui aku untuk memberkati orang lain. Kan selama ini kadang-kadang saudara-saudara kita selalu berharap supaya Tuhan itu berkati. Tetapi sekarang mari kita berubah pandangan kita, pandangan iman kita. Tuhan, apa sih yang bisa aku lakukan kepada orang lain supaya lewat aku orang lain itu diberkati. Keluarga-keluarga orang lain yang mungkin lagi sulit yang kita tahu dan kita bisa memberkati mereka. Mari Bapak Ibu kita lakukan buat mereka. Haleluya. Berat gak Bapak Ibu? Saya mau bilang, memberi itu berat. Memberi itu sakit Bapak Ibu. Berkorban bagi orang lain itu sakit. Tetapi Alkitab mau mengajarkan kita saudara, bahwa kita perlu menjadi terang bagi orang lain. Kita perlu menjadi garam dunia bagi orang lain. Makanya Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14, kalau kita membaca keseluruhan dari ayat ini Bapak Ibu, Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia dan seterusnya Bapak Ibu. Nah untuk itu, kalau kita betul-betul menjadi orang Kristen yang levelnya sudah bukan level yang standar Bapak Ibu. Sudah level yang berbeda, sudah ada peningkatan iman kita, sudah bukan level waktu iman kita, waktu kita awal percaya kepada Tuhan, tetapi sudah berbeda. Maka kita akan berkata, saudara-saudara, apa yang bisa Tuhan lakukan melalui aku untuk orang lain, itu yang harus kita perkatakan. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Kalau kita bisa lakukan Bapak Ibu, mari kita jangan menahan. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah merasakan begini? Satu waktu ketika kita berjalan atau kita ada di mana, entah di depan rumah atau pokoknya di satu tempat, lalu kita merasa seperti ada suara hati ketika kita melihat orang, ketika kita pandang orang, ketika kita melihat satu keluarga yang lain. Lalu Tuhan bilang begini, coba kamu beri sesuatu dia kepada si A ini, kepada si orang ini. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan itu? Lalu pada akhirnya Tuhan bilang, kamu kok mampu lakukan? Tetapi pada akhirnya kita tahan, kita nggak lakukan. Setelah kita tidak lakukan, 2-3 hari kemudian kita dengar berita duka cita. Ternyata orang yang tadinya kita lihat kita pengen kasih sesuatu, ternyata dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Pernah lihat yang begitu Bapak Ibu merasakan? Sedih nggak kira-kira? Kok kenapa aku tidak kasih waktu itu ya? Kenapa aku tidak memberkati dia ya? Kenapa aku tidak bawa sesuatu untuk dia? Misal nggak bisa dikembalikan lagi Bapak Ibu. Nah makanya mulai hari ini saya mau katakan kepada kita, iman kita yang sudah naik level, sudah bukan iman yang standar, sudah bukan iman yang biasa-biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau berkata, ayo Tuhan, apa yang aku bisa lakukan buat orang lain yang Engkau taruh di hatiku. Mari kita belajar untuk melakukan, walaupun kita dalam kekurangan kita. Haleluya. Sebagai penutup Bapak Ibu, coba kita berdiri bersama-sama, kita akan baca. Ya, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Iman yang naik level adalah perjalanan seumur hidup. Jangan puas dengan iman kemarin. Hari ini pilihlah untuk melihat Tuhan lebih besar, berpegang pada firman lebih lagi,
dan melayani sesama lebih tulus. Biarkan Tuhan menaikkan standar imanku, karena Dia memiliki rencana yang lebih besar daripada yang pernah aku bayangkan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, serta pengajak kita, biarlah iman kita hari ini berbeda dengan iman yang kemarin, ya. Saya mau nyanyikan bersama-sama dengan kita, saudara-saudara, satu pujian. Musim selalu akan berganti. Kita mau nyanyikan bersama-sama pujian ini Bapak Ibu. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolong kami Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sama-sama dari awal, musim selalu akan berganti. Musim akan selalu Ganti kasih-Mu tetap Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, amin, haleluya. akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kami yakin Tuhan, oh haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, Amin. Oh selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. haleluya. Tuhan selalu menolongku,
selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dialai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus Engkau ajaib bagi kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara tentang firman-Mu. Kami mau belajar mulai hari ini Tuhan. Kami tidak mau iman kami iman yang standar, iman yang biasa ketika kami berjumpa pertama kali dengan Engkau. Tapi kami rindu iman kami hari demi hari Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun berganti tahun. Iman kami ada peningkatan, iman kami level berbeda dengan iman pemula. Untuk itu biar kebenaran firman hari ini menyadarkan kami, mendorong kami supaya kami bersama-sama berbondong-bondong untuk naik level Tuhan. Supaya kami bukan menjadi iman yang biasa, tetapi kami menjadi iman yang naik level, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Allah sendirilah yang nanti akan menyempurnakan level iman kami. Bapa terima kasih, hamba percaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Biar kami belajar menjadi pelaku firman, bukan sekedar mendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Bapa, tidak ada di antara kami yang tidak diberkati. Semua kami diberkati. Dan ketika kami pulang, kami membawa pulang berkat surgawi, berkat yang Allah Bapa sendiri berikan bagi kami. Hamba percaya apa yang hamba sampaikan, hamba juga diberkati, supaya iman hamba juga semakin berbeda, iman hamba juga semakin bertumbuh dan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah kami sampai selesainya pemberitaan firman. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, berkati semua kami, gereja di tempat ini, gembala, seluruh pengurus gereja. Tuhan berkati semua mereka, seluruh yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Dalam nama Yesus, mereka melayani bukan dengan iman yang biasa, mereka melayani bukan dengan iman yang standar, tetapi iman yang berbeda, iman yang levelnya sudah meningkat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Saudara siap naik level? Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Denny Tenda atas pemberitaan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dengan kasih saya mengundang Ibu Evi untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami ya Tuhan
agar iman percaya kami hanya bukan percaya saja ya Bapa, tetapi iman kami bertumbuh ya Bapa, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Kau pakai dalam kehidupan kami ya Tuhan, iman kami ini Tuhan menjadi terang, garam dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan menyalurkan berkat-Mu ya Bapa kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga untuk Pak Denny ya Tuhan. Dalam setiap pelayanannya Kau memberkatinya dimanapun Pak Denny melayani ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang Kau menangkan. Tuhan menjagai kesehatannya, Tuhan melindunginya dimanapun Pak Denny berada, juga memberkati keluarganya. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati juga ya Bapa. Kami ya Tuhan persembahan ini untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah mati menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, kemarin telah dilaksanakan wisata edukasi untuk memperingati ultah ketiga dari WOC. Sangat memberkati semua, melihat ibu-ibu sangat berbahagia, sangat senang kemarin. Puji Tuhan. Oke, pengumuman berikutnya. Oh, oke. Saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya mewakili dari WOC. Kita mungkin play videonya dulu ya. Ini keseruan kita kemarin. Bisa diulang dari awal mungkin ya. Yesus mengalahkan segalanya. Ku senang jadi anak Tuhan. Memang muka tengil. Ayo, WOC. Videonya boleh diulang. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku senang jadi anak Tuhan. Gemoy, 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 moy, 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 yes. Emang baik. Yes. Mungil, memang muka tengil. Ayo, WOC. Siapa kita? Siapa kita? WOC. Strong and smart. Siapa kita? Siapa kita? WOC. Strong and smart. Ya, puji Tuhan, kemarin sudah dilaksanakan acara kunjungan tim WOC ya ke Museum Alkitab dan Museum Fathahillah dalam rangka merayakan ulang tahun WOC yang ketiga. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah ikut berpartisipasi hari kemarin. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan selama berlangsungnya acara ya ibu-ibu. Tapi happy nggak ibu-ibu kemarin? Puji Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah mendukung juga, mengantarkan ibu-ibunya untuk kita berkumpul bersama, mendukung kegiatan kami juga. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Yel-yel dulu boleh kali ya ibu-ibu, yang semangat ya. Siapa kita? Siapa kita? WOC, strong and smart. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Pengumuman berikutnya dari tim sekolah minggu, kami mengadakan foto booth yang nanti tersedia di sisi kiri Bapak Ibu Saudara dengan biaya hanya 10.000 dapat 4 foto. Mengundang seluruh Bapak Ibu untuk terlibat dan di bawah tadi juga sudah dilaksanakan acara graduation. Jadi anak-anak kita yang sudah kelas 6 SD yang naik ke kelas SMP sudah dilaksanakan graduation-nya tadi. Oke, baik. Ya, ini pengumuman foto booth tadi dan ini ada pengumuman untuk baptis yang baptis di gereja kita yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dan katesisasinya akan dilaksanakan mulai tanggal 9, 20 dan 23 Agustus. Oke. Sudah pengumumannya? Baik. Dengan kasih saya mengundang Bapak Cecing. Ya, terima kasih untuk hamba Tuhan Pak Denny Tenda yang telah memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pagi ini juga kita kedatangan saudara kita dari keluarga Pak Joan King
yaitu Ibu Pusita dan Bianca atau Caca. Selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Kita mendapat info bahwa keluarga Bapak Cuan King ini akan pindah ke Malang ya Bu ya. Ya, selamat Bu ya. Baik, kita akan akhirin ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang untuk berdiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Dalam sepekan ini kami dapat melewati, melampaui segalanya Tuhan. Semuanya bukan dengan kemampuan dan kekuatan kegagahan kami, tapi semua ini adalah karena kasih karunia anugerah-Mu yang terbesar atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang terbaik mempertahu rancangan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Seperti firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami mau naik level Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang formula. Kami mau terus Tuhan belajar dan belajar Tuhan, untuk belajar mengasihi Engkau lewat kami mengasihi sesama kami Tuhan. Bapak, berkati hamba-Mu Pak Denny Tenda Tuhan, di dalam setiap pelayanannya, pengembalaannya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan, bahkan anaknya Tuhan, istrinya Tuhan, dan apapun yang dikerjakannya ya Bapa, Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan berikan kekuatan dan menggenapi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarganya Pak John King, Ibu Puspita dan Caca Tuhan. Bukan sebuah kebetulan Tuhan, mereka boleh tiba dan tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada suatu rancangan rencana untuk keluarga ini Tuhan. Mereka akan pindah ke Malang Tuhan, biar penyertaan pelindungan-Mu Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan mereka Tuhan. Keluarga ini adalah hamba-Mu yang senantiasa melayani Engkau Tuhan. Berikan juga mereka hikmat dan kemampuan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, baik dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Apapun Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu yang mereka lakukan Tuhan, terjadilah sesuai juga Tuhan dalam kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga pagi hari ini Tuhan Kau memberkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir Tuhan, bahkan yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada sayang Tuhan. Mungkin saat masih berlibur, dalam pekerjaan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan pelindungan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap jemaat-Mu COC di tempat ini Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami hanyalah sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Hikmat dan parifat, kesetiaan untuk melayani Engkau lebih lagi, tambah-tambahkan dalam ke mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan fellowship Tuhan setelah ibadah ini Tuhan. Berkati berkat jasmani yang telah disediakan Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Bahkan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang menyediakan ya Bapa, dengan berlipat kali ganda Tuhan. Sehingga apapun yang kami nikmati pagi hari ini Tuhan, kami mensyukuri karena rahmat dan nikmat Tuhan yang telah disediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat kekasih yang kasih Yesus yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita angkat tangan. Ibadah pagi hari ini telah selesai, tapi kasih Tuhan tak pernah selesai di dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat ini, damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Allah adalah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan kita senantiasa terus Tuhan mengandalkan kita untuk mengasihi sesama kita di dalam perjalanan hidup kita, dan terus juga kita mengandalkan di dalam setiap kehidupan kita dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, sehingga rahmat Tuhan apapun yang kita kerjakan senantiasa kita mengandalkan sepenuhnya dengan kuasa
dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.